Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi untuk para peserta didik yang ada di seluruh Indonesia, khususnya untuk kelas 6A SD Negeri 2 Purbalinggalor yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Bersemangat untuk belajar? Pak Guru yakin kalian sudah mandi, sudah sarapan pagi, sudah mempersiapkan diri untuk menerima materi yang Pak Guru akan bagikan, akan Pak Guru sharing buat kalian, yang nantinya adalah salah satu bagian dari cara belajar efektif. Tapi sebelumnya, supaya kalian dapat menerima apa yang Pak Guru berikan, tentu kalian harus diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai? Baiklah, sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, salah satu yang akan Pak Guru sampaikan adalah tentang bagaimana cara-cara belajar yang efektif yang nantinya akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Terkadang seseorang sudah belajar sangat keras, tetapi hasil yang diberikan atau hasil yang didapatkan kurang maksimal. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan mengulas sedikit tentang cara belajar efektif. Tapi sebelumnya, tentu kalian harus memahami dulu apa itu belajar efektif. Jadi belajar efektif, yang dimaksud dengan belajar efektif adalah di mana proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman. Jadi benar-benar paham dan tentunya akan menghasilkan sebuah kecerdasan, kepintaran, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik. Jadi lama itu belum tentu berkualitas, tapi sebentar bisa saja berkualitas, yang akhirnya nanti memberikan suatu perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang sangat-sangat nanti kelak bermanfaat bagi bangsa dan negara, atau dalam skup kecilnya adalah bermanfaat bagi masyarakat, atau lebih kecil lagi untuk keluarganya bermanfaat. Ini yang dimaksud dengan pengertian belajar efektif. Nah, untuk mencapai belajar efektif tersebut, tentu harus melewati berbagai macam proses. Nah, proses itu harus benar, baik, ya, bukan hanya dilakukan secara asal-asalan, serampangan, wayangan. Ini terkadang masih sangat banyak ketika besok ulangan, malamnya sampai larut malam mengerjakan atau belajar tidak keluar kamar. Nah, ini apakah itu baik dan benar? Belum tentu. Meskipun ada beberapa anak yang menggunakan metode itu berhasil. Tapi menurut penelitian, metode itu belum berhasil. Sehingga pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan apa saja tips-tips belajar yang baik dan benar. Pak Guru yakin di sini kalian sudah banyak, sudah apa istilahnya, sudah ada yang menerapkan, ya, tapi ada pula yang belum menerapkan. Nah, ini Pak Guru akan menyampaikan tentang bagaimana tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Ya, artinya belajar bukan hanya sendiri,
belajar yang melibatkan satu orang lebih ya, ada teman ya, bisa 2, 3, 4 dan sebagainya. Jadi ini salah satu tips ya. Jadi yang namanya belajar kelompok itu dapat menjadi belajar yang lebih menyenangkan. Kenapa? Karena ditemani oleh banyak orang ya. Coba dibayangkan ketika kalian belajar sendiri, ya lama-kelamaan ngantuk, ya karena tidak ada yang dicak cerita. Tapi di sini jangan kalian lantas ketika belajar kelompok isinya bercerita. Dan yang perlu paling diingat ketika belajar kelompok supaya terkontrol harus diawasi oleh orang yang lebih dewasa. Bisa orang tua, bisa kakak di rumah, ataupun siapa saja yang lebih tua yang memang bertanggung jawab untuk mengontrol belajar kalian. Ini yang pertama. Jadi belajar kelompok jauh lebih efektif dibandingkan dengan belajar sendiri. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi intinya ketika kalian misalnya di sekolahan, Pak Guru menerangkan, kalian membuat catatan-catatan kecil yang intisarinya ya, karena biasanya ketika guru menerangkan ya, itu biasanya melebar kemana-mana. Lah kalian membuat catatan-catatan penting. Ini bisa ketika kalian belajar, diulang dan sebagainya, kalian lebih mudah ditangkap ini. Jadi yang biasa ketika Pak Guru atau Bu Guru menerangkan di depan, kalian biasa sibuk sendiri, tidak mencatat. Ini coba diterapkan. Jadi nanti ketika belajar bisa daring atau apa, catat catatan kecil karena terkadang Pak Guru menyampaikan tentu dalam skup luas supaya kalian wawasannya lebih luas. Jadi membuat catatan-catatan yang kecil ya. Tapi di sini catatan bukan lantas digunakan untuk menyontek ya, tidak. Terus yang selanjutnya yaitu membuat perencanaan yang baik. Hasil yang baik ini diawali dari sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik ada proses yang baik. Ini jadi kalian membuat sebuah perencanaan. Kira-kira saya mau belajar pukul berapa? Belajar apa? Ya, jangan lantas ketika kalian belajar, saya mau belajar ini, materi ini tanpa sebuah perencanaan yang baik. Karena apa? Ya, ketika kalian membuat sebuah perencanaan, target yang kalian dapatkan itu dapat maksimal ya. Jadi kalian sudah mempunyai prioritas. Oh, saya lemah di matematika. Saya lebih banyak belajar di matematika. Saya lemah di PJOK. Saya lebih banyak belajar di PJOK. Ini salah satu tips ya. Jadi membuat perencanaan yang baik. Jangan lantas kalian senangnya membaca, padahal itu materi yang mungkin mudah, sementara matematika kalian lemah. Kalian tidak mau mempelajari matematika, tapi membaca terus, tidak merencanakan, oh saya mau belajar matematika. Ini. Selanjutnya yaitu disiplin dalam belajar. Yang namanya disiplin itu berkelanjutan, yang tadi Pak Guru maksud. Tidak harus lama. Bisa saja 1 jam itu lebih baik daripada ketika mau ulangan 5 jam semalam suntuk wayangan. Ini disiplin ya. Waktunya mandi, waktunya makan, ibadah, membantu orang tua. Jangan lantas ketika belajar disambi, waduh saya belum mandi, saya belum makan, dipotong, tidak fokus ini. Jadi disiplin ya. Terus yang selanjutnya adalah nanti menjadi aktif bertanya dan ditanya. Karena terkadang apa yang ada di dalam buku atau di dalam catatan ini kurang jelas. Ketika kalian malu bertanya, ada sebuah peribahasa, sesat di jalan. Permasalahan kalian itu tidak bisa terpecahkan. Mungkin ketika belajar di rumah misalnya, kalian bingung, tanya kepada orang tua kalian.
kepada kakak kalian. Kakak kalian tidak tahu, tanya ke teman kalian. Sekarang ada media sangat banyak untuk bertanya, untuk saling bertukar informasi. Dan juga jangan takut untuk ditanya. Ya, ketika kalian jadi sumber, istilahnya sumber untuk ditanya, bukan kalian ilmunya akan berkurang, tetapi ilmu yang akan kalian dapatkan malah justru akan semakin bertambah di sini. Yang penting jangan pada saat ulangan kalian istilahnya ditanya sama temannya ini jawabannya apa, tidak, tapi pada saat proses belajar. Terus selanjutnya, belajar serius dan tekun. Di sini sangat penting kamu serius, ya, kamu serius untuk belajar. Nah, di sini terkadang apalagi ketika belajar dengan teman atau ketika di sekolahan, ketika bu guru atau pak guru tidak ada, ini kalian sambil bercanda, sambil gocekan, sambil pokoknya tidak fokus. Ini perlu kalian ketika yang biasa belajarnya seperti itu, coba kalian rubah. Belajar yang lebih serius, tekun. Ketika ada kesulitan, jangan lantas menyerah. Aduh, sulit. Tidak. Tapi kalian harus mencoba, dan terus mencoba ini. Selanjutnya, tips yang selanjutnya, yaitu adalah hindari belajar berlebihan. Nah, ini yang Pak Guru sudah ulang-ulang, ya. Terkadang model belajar semalam suntuk. Tapi malah justru apa? Terkadang besok ulangan, besok ujian, kalian tidurnya kurang. Nah, malah justru ketika pelaksanaan ulangan atau ketika pelaksanaan ujian, kalian tidak fokus, ya, ngantuk, ya, atau kesehatannya menjadi lebih terganggu. Jadi hindari pola belajar seperti ini. Jadi lama itu tidak maksimal, ya, tapi lebih baik sering, continue. Jadi perlu kalian terapkan. Terus selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Jangan pernah mengharap bantuan dari orang lain, ya. Karena terkadang kita sudah merencanakan, wah, besok saya tanya sama si A, besok saya tanya si B. Tapi ternyata si A, si B tidak berangkat, sakit dan sebagainya. Atau si A, si B dapat penjagaan ketat dari pengawas ujian. Akhirnya kalian malah tidak bisa mengerjakan karena mengharapkan tadi atau menghalalkan segala cara lah. Ternyata misalnya kalian membawa contekan, ternyata contekan kalian ketahuan sama pengawas, akhirnya kalian tidak bisa mencontek. Aduh, ini. Jadi tolong biasakan jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Selanjutnya, jadilah seorang pemimpin. Maksudnya di sini adalah latihlah rasa tanggung jawabmu. Jadi pemimpin yang baik itu adalah minimal memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, jadi ketika belajarnya seperti ini untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ketika Pak Guru meminta bantuan, kalian dengan ikhlas, dengan cepat, dengan tanggap membantu. Atau ketika teman kalian mengalami kesulitan, nah ini kalian membantunya. Atau ketika ada masalah, kalian memimpin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini salah satu treatment yang nantinya akan berdampak dalam pola belajar kalian. Selanjutnya adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jangan cerita sendiri, jangan ngobrol. Sama saja ya, cerita dengan ngobrol. Atau tidur malahan. Ya. Pokoknya fokus mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ini.
Apalagi sekarang adanya pandemi, kalian belajar di rumah, penjelasan guru sangat minim. Dan tidak ada Pak, ulangi, Bu, ulangi, tidak. Ya, paling nanti kalian mengulang misalnya di YouTube, ya. Kalian mengulang, ya akhirnya kuotanya berkurang. Selanjutnya jangan malu untuk bertanya, ya. Jangan berprinsip orang yang banyak bertanya itu artinya tidak tahu, bodoh, tidak. Justru ketika kalian banyak bertanya, artinya apa? Kalian punya semangat untuk menjadi lebih baik. Ini. Jadi kalian mulai dari sekarang Pak Guru harap jangan malu-malu untuk bertanya, apalagi yang tidak bisa. Supaya apa? Kalian jelas. Terkadang Pak Guru taunya apa? Ada pertanyaan, ternyata tidak ada yang bertanya. Ya, taunya paham, ternyata tidak paham. Jadi ini tidak usah malu untuk bertanya, ya. Terus selanjutnya adalah kerjakan PR. Apa yang jadi pekerjaan rumah jangan biasakan ditumpuk. Misalnya Pak Guru contohkan supaya tidak lupa. Pulang sekolah kerjakan. Karena Pak Guru yakin PR yang biasa dikerjakan tidak akan banyak. Kalau Pak Guru memberikan PR biasanya 1, 2, 3, nomor paling banyak 5 nomor. Tidak akan terlalu banyak. Ini sekedar untuk kalian mengulang apa yang sudah diberikan di sekolah. Ya, jadi kerjakan, jangan menunda-nunda pekerjaan karena pekerjaan yang ditunda pasti akan menumpuk. Selanjutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Siang diajarkan, sore diulang. Seterusnya, ya, sehingga tidak mudah lupa, ya. Kalau misalnya seorang muslim ketika menghafalkan suratan, ya, bukan hanya surat yang sedang dihafalkan, tapi surat yang sudah hafal saja harus diulang. Supaya apa? Tidak lupa. Nah, kalian seperti itu dalam belajar. Jadi ketika kalian mendapatkan pelajaran, baca lagi, jangan sudah, oh baru kemarin dibaca. Kalau masih ada kesempatan, diulangi. Ada kesempatan, ulangi. Jadi, ulang terus apa yang sudah diajarkan. Selanjutnya adalah cukup istirahat. Makan dan bermain. Ini. Ya, jadi juga penting yang namanya istirahat. Tadi yang dimaksud Pak Guru. Jangan berlebihan belajar. Waktunya istirahat. Misalnya mulai tidur jam 9. Ya biasakan tidur jam 9, tidak usah belajar sampai jam 11 malam. Pak Ibu sama Bapak di rumah tahunya kalian sedang belajar di dalam kamar, ternyata kalian sedang nge-game. Ya. Karena ketika kalian kurang istirahat tentu akan sakit. Makan juga. Makan makanan yang bergizi, ya. 4 sehat, 5 sempurna. Terus bermain, ini perlu. Ya, kalian juga perlu, Pak Guru tidak melarang kalian bermain, tapi ada waktunya tadi, disiplin, ya. Berapa istirahat, kapan makan, kapan bermain. Apalagi sekarang dalam masa pandemi ini, bukan lantas kalian berhenti untuk belajar, tidak, tapi kalian belajar di rumah. Jadi kalian melatih memang benar-benar kemandirian. Apalagi yang bapak ibunya seorang pekerja di rumah tinggal sendiri dengan pembantu, dengan nenek, dengan kakek. Ini benar-benar kalian harus mengatur sendiri. Oh iya, saya belajar. Saya kan sedang belajar di rumah. Bukan banyak bermain di rumah. Tapi bukan artinya melarang untuk bermain di rumah. Ini jadi cukup istirahat, makan, dan bermain. Selanjutnya adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ini. Kenapa? Bisa itu dari tidak bisa. Suka dari tidak suka. Misalnya ini biasanya yang jadi momok matematika. Jangan lantas ketika ada matematika, kalian tidak disukai. Tapi apa? Diulang, diulang, diulang terus. Ya, diulang terus. Ya. Dan jangan lantas ketika ada matematika, nggak mau, aku tidak suka. Ini yang menyebabkan kalian nanti selamanya tidak bisa. Selanjutnya adalah ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang disukai. Karena kelas 6 sekarang tidak ada pilihan. Kalau dulu kelas 1 sampai kelas 5 ada pilihan. Nah, kalau sekarang kalian hanya ekstrakurikulernya wajib pramuka.
Tapi harus disukai supaya apa? Kalian mendapatkan ilmu itu secara maksimal. Ini selanjutnya adalah niat. Awalu berniat. Sebagai orang muslim adalah semuanya diawali dari niat. Dengan sungguh dengan sebuah kemantapan hati yang benar-benar saya ingin belajar supaya menjadi anak yang sukses. Ini. Jadi niat dengan sungguh. Selanjutnya adalah apa? Lokasi dan situasi yang kondusif. Mungkin yang biasa belajar di tempat yang tenang, belajarlah dengan tenang. Karena ini tipenya bermacam-macam. Ada yang bisa belajar sambil mendengarkan musik dan sebagainya. Ini silakan kalian pelajari sendiri. Oh, saya ketika ribut saya tidak bisa belajar. Oh, saya senang malah ketika diajak ngobrol. Ini kalian mempelajari tipe sendiri karena tentu kalian bermacam-macam tipe belajarnya. Selanjutnya adalah metode imitasi. Metode imitasi artinya meniru. Meniru yang baik ya. Meniru cara belajar orang yang berhasil. Oh, mungkin kakak di rumah cara belajarnya seperti ini. Ditiru ya. Bukan artinya biasanya barang tiruan itu barang yang jelek, tidak. Tapi ini meniru hal yang baik. Selanjutnya apa? Trial and error. Ya, artinya apa? Mencoba terus. Berulang-ulang dilakukan kembali. Dan jangan takut ketika mengalami sebuah kesalahan, kegagalan. Karena di balik sebuah kesalahan, kegagalan, pasti akan muncul sebuah keberhasilan. Nanti ketika kalian mempelajari materi tentang penemuan, kalian mengetahui bahwa lampu pijar itu, atau lampu yang sekarang kita gunakan itu, berasal dari ribuan kali sebuah percobaan sampai ditemukannya lampu sekarang. Selanjutnya adalah conditioning. Apa itu conditioning? Adalah pengkondisian. Ya. Jadi seorang pelajar itu mampu belajar dengan sebuah pengkondisian, sebuah stimulus, sebuah, kalau Pak Guru menganggap itu sebuah rangsangan yang merangsang indera kita, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan berbagai macam indera. Sehingga apa? Ketika kita belajar menjadi semangat. Selanjutnya apa? Metode berpikir. Ya, berpikirnya ini harus dirubah metodenya. Ya. Berilah pertanyaan dari yang mudah sampai yang sulit agar anak menjadi tertantang. Selanjutnya adalah mulai dari hal yang kecil. Ya, mulailah dari hal yang kecil. Kecil jadi besar, ya. Kamu mengerjakan perkalian, pembagian yang gampang-gampang dulu. Tidak usah yang susah-susah, ya. Selanjutnya adalah sering-seringlah praktis atau sering-seringlah berlatih supaya menjadi terbiasa. Selanjutnya apa? Mohon bimbingannya. Bimbingannya siapa? Tuhan. Jadi kalian bukan hanya sekedar mengandalkan diri sendiri, tapi juga kalian perlu untuk juga pasrah. Oh iya, saya sudah berusaha, saya sudah berikhtiar. Tinggal hasil yang dapatkan semata-mata adalah hasil dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan jadi manusia yang sombong. Terus apa lagi? Menggunakan media dan sumber yang relevan. Ya, jangan lantas buku atau modul atau diktat yang tidak sesuai kalian pelajari. Tentu ketika ulangan, ketika ujian tidak akan keluar. Waduh, saya belajar pecahan, ternyata tidak ada materi pecahan. Jadi itu adalah berbagai macam tips bagaimana supaya belajar kalian lebih efektif. Apalagi sekarang kalian, terutama anak-anak yang berada di penghujung jenjang, kelas 6, kelas 9, kelas 12. Rubahlah ya, rubah. Terkadang dulu di kelas 4 karena belajarnya kurang efektif, hasilnya tidak maksimal. Tapi ketika di kelas 6, cara belajarnya sudah menemukan metode yang baik, hasilnya menjadi lebih maksimal. Demikian tentang penyampaian cara belajar
efektif. Nanti silahkan ada tugas ya untuk dikerjakan secara online di Google Form. Nanti linknya akan Pak Guru bagikan, silakan untuk dikerjakan. Sekian, nanti akan dilanjutkan untuk materi berikutnya. Jadi Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.